Pasca putusan pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan, pembicaraan tentang kasus tewasnya Vina dan Eki bukannya berkurang justru semakin meningkat. Peggy menjadi pusat perhatian, diwawancarai banyak media, baik secara eksklusif maupun dalam bentuk talk show. Peggy ditanya tentang proses penangkapannya, keberadaannya di penjara selama hampir 2 bulan, termasuk perasaannya saat dulu rumahnya pernah digeledah tahun 2016 saat ia berada di Bandung. Tentu itu menjadi hari-hari yang begitu berat bagi seorang Peggy Setiawan. Yang menarik soal tato Peggy ternyata juga jadi alasan pentersangkaannya sejak awal. Menghapus tato juga dianggap memberatkannya. Padahal, kata Peggy, ia menghapus tato karena dimarahi oleh ibunya. Ada tato yang mirip lambang salah satu geng motor, sehingga ia dianggap salah satu anggota geng motor itu. Padahal cerita geng motor itu sudah selesai karena dibantah oleh geng motor itu sendiri bahwa Peggy bukanlah anggota geng motor. Aneh juga kenapa tato-tato ini menjadi bukti salah seorang menjadi pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Justru bukti-bukti seperti CCTV, HP, dan lain-lain malah tak dipakai. Tak bisa dibuka. Bagaimana bisa orang semudah itu dijatuhi hukuman seumur hidup, bahkan ancaman hukuman mati? Setidaknya ada 2 gelombang besar orang melihat kasus tewasnya Vina dan Eki ini pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin. Gelombang pertama adalah orang-orang yang melihat bahwa para terpidana dalam kasus Vina dan Eki ini bukanlah pelaku yang sebenarnya. Boleh dibilang mereka adalah korban dari suatu peradilan yang sesat, sebab seperti diakui sendiri oleh Kapolri bahwa bukti-bukti saintifik atas keterlibatan mereka sangatlah minim atau tak ada sama sekali. Gelombang pertama ini rasanya sangatlah besar. Gelombang kedua adalah orang-orang yang melihat bahwa kasus ini masih sesuai dengan jalurnya. Para terpidana termasuk Peggy yang sudah diputus bebas status tersangkanya oleh pra-peradilan masih saja dianggap belum bebas dan bisa sewaktu-waktu menjadi tersangka lagi. Gelombang kedua ini rasanya tak besar. Tokoh-tokoh praktisi atau pengamatnya bisa dihitung pakai sebelah jari, tapi tak perlulah disebut namanya. Lihat saja di media, tak terlalu banyak kok. Memang saya yakin juga bahwa kasus tewasnya Vina dan Eki ini bukanlah kasus kecelakaan tunggal, melainkan kasus pembunuhan. Tapi siapa pembunuhnya, inilah yang menjadi misteri sampai sekarang. Sayang beribu kali sayang, bukti-bukti saintifiknya bukannya tak ada, tapi seperti sengaja ditiadakan entah untuk kepentingan siapa. Karena itu kuasa hukum para terpidana segeralah memasukkan gugatan PK ke Mahkamah Agung agar orang-orang yang tak bersalah bisa bebas dari ketidakberdayaannya selama ini atas kasus yang begitu berat menimpanya.